Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat sore, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi sekalian. Selamat datang di mata kuliah analisis dan visualisasi data bersama saya Ahmad Dhani Wicaksono. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang beberapa materi dan juga latihan soal bersama untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data. Izin saya akan melakukan share screen. Oke. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang materi yaitu koefisien dan keragaman atau coefficient of variance atau CV, coefficient of variance. Langsung saja, koefisien keragaman bisa didefinisikan sebagai berikut, yaitu ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat variasi relatif dari suatu set data. Nah, koefisien keragaman ini dinyatakan dalam bentuk persen dan digunakan untuk membandingkan variasi antara dua atau lebih set data yang memiliki pengukuran yang berbeda tentunya. Nilai rata-rata dan standar deviasi juga berbeda. Oke. Dengan rumus koefisien keragaman atau CV sama dengan S per X min kali 100% dengan keterangan CV atau KK yaitu coefficient of variance singkatannya, atau di Indonesianya biasanya pakai KK atau koefisien keragaman, sama dengan S yaitu simpangan baku atau standard deviation per X atau rata-rata atau mean atau min dikali 100%. Nah, 100% ini digunakan untuk mengubah hasil menjadi bentuk presentase. Nah, arti dari rumusnya sendiri yaitu rumus ini digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat penyebaran atau variasi data dibandingkan dengan rata-ratanya. Dengan kata lain, koefisien keragaman menunjukkan tingkat konsistensi atau kestabilan suatu data dalam bentuk persentase. Nah, secara maknanya atau interpretasinya seperti ini. Jika koefisien of variance-nya itu kecil, misalnya kita kasih contoh kurang dari 10%. Nah, artinya data tersebut bersifat stabil karena semakin sedikit atau semakin kecil itu dia memiliki sifat lebih stabil, bersifat stabil dan juga homogen, atau variasinya kecil terhadap si rata-rata atau si min-nya. Begitu juga sebaliknya, jika koefisien of variance-nya atau koefisien keragamannya misalnya lebih, kalau tadi kurang dari 10, ini lebih dari 30%, nah, artinya data tersebut bervariasi tinggi atau tidak stabil. Atau itu artinya data bervariasi tinggi atau tidak stabil itu tingkat ketidakpastiannya juga lebih tinggi. Lalu saya kasih contoh lagi, semisal kita memiliki sebuah performa ya, indeks performa misalnya. Kita memiliki sebuah analoginya, kita punya pegawai. Katakanlah ada pegawai A itu dan pegawai B misalnya. Pegawai A ini punya standar koefisien atau simpangan bakunya ya. Hasil setiap harinya itu, hasil kerjanya itu konsisten. Misalnya nilai pekerjaannya itu 80, 90, 100, 80, 90, 100, stabil ya. Peningkatannya 10, 10, 10 begitu. Sedangkan pegawai satunya itu memiliki nilai pekerjaannya itu katakanlah 50, 70, kembali ke 30, 100, turun lagi ke 80. Nah, itu simpangan bakunya pasti lebih tinggi atau koefisien konvergennya itu juga tinggi ya. Sehingga meskipun yang B ini kadang hasilnya lebih tinggi, secara kinerja biasanya pegawai A jauh lebih panjang karena dia itu tadi konsisten dalam kerjaannya begitu. Itu kalau di analogi mudahnya seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu contohnya ya, kita bisa memberi contoh. Misalkan ya, kita tadi sudah kasih contoh pegawai, misalnya kita punya dua produk investasi nih. Ada produk A, misalnya ada saham, ada reksadana, ada obligasi, macam-macam ya produk investasi ya. Katakanlah produk A ini yang konsisten atau
resikonya lebih kecil, katakanlah seperti itu. Kita misalkan punya produk investasi memiliki rata-rata return atau simpangan bakunya itu produk A itu rata-ratanya 10%. Dengan simpangan bakunya itu 2%. Maka kita bisa mengetahui konversi keragamannya atau CV-nya atau KK-nya itu lebih kecil apa lebih besar. Kita bisa menggunakan rumus tadi, CV sama dengan simpangan baku atau S per 10, yaitu sebagai rata-rata atau min dikali 100%, sehingga menghasilkan nilai yaitu 20%. Lalu ada juga produk B, produk investasi B katakanlah seperti itu. Dengan rata-rata returnnya itu 8%. Dengan simpangan bakunya jauh lebih tinggi. Katakanlah untungnya lebih tinggi gitu ya. Atau simpangan bakunya 4% gitu. Maka koefisien keragamannya atau convergence of variance-nya itu kita bisa menggunakan rumus sama tadi. CV atau KK sama dengan si R ya, si simpangan atau S per min atau si S per rata-ratanya dikali 100, sehingga 4/8 dikali 100 dia dicoret-coret gitu menghasilkan 50%. Maka dapat disimpulkan bahwa produk A lebih stabil dan beresiko lebih rendah dibanding produk B karena memiliki nilai konversi keragaman yang jauh lebih kecil. Walaupun hasilnya dia mungkin standar simpangan bakunya jauh lebih kecil, yaitu simpangan bakunya kita yang produk A itu 2, yang produk B-nya itu 4%. Maka akan menghasilkan nilai yang berbeda begitu. Lalu selanjutnya ada contoh yang pertama. Kelas A mengikuti ujian mata kuliah analisis dan visualisasi data atau FD dengan hasil rata-rata kelas atau minnya yaitu 84 dan standar deviasi sebesar 6. Tentukan koefisien keragaman nilai ujian kelas A untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data. Jawab. Ya, kita menggunakan rumus itu tadi, yaitu ini CV kurikulum of variable itu atau koefisien keragaman. 6 ini adalah SD atau S, standar deviasinya ini S ini 6. Kalau ini 84 ya harusnya ya. Ini jadi kita coret 84. Salah. Bentar. 8 nih. Hapusnya mana nih? Nah, iya. Blok aja ya. Diganti dulu. Kita blok dulu, kita ganti 8. Nggak bisa. Bentar. Kita kasih nih 8. Terlalu besar nih. Sebentar. 84. Sini aja. 84. Nah, gini ya. Jadi kita hitung. Nah, dengan menggunakan rumus tadi, koefisien keragamannya sama dengan si standar deviasi yaitu 6 dibagi dengan 84 dikali 100%. Kita akan menghasilkan, kita coret-coret ya. Berarti 6 dibagi 84 dikali 100%. Ini akan menghasilkan nilai 0,00714. Jadi dia memiliki persentase 7/14 atau 7% ya. Bisa dikatakan seperti itu. Contoh yang kedua, diketahui dua set data X dan Y
data X memiliki standar deviasi 10 dan rata-rata 75. Oh, itu ada dua set data. Yang pertama X dan Y. Yang X memiliki standar deviasi 10 dan rata-rata 75. S-nya 10, terus min-nya 75. Dan satu lagi data Y, standar deviasinya 15 dengan rata-rata 90. Koefisien keragaman. Oh, ini ya, gitu. Kita cari dengan rumus yang sama. Koefisien keragaman sama dengan ini adalah S, standar deviasinya 10 dibagi 75 sebagai min atau rata-rata dikali 100. Kita hitung bersama-sama apakah betul hasilnya. 10. Ya, hasilnya 13,33. Ini tadi hasilnya 7,14. Oke. Lalu yang koefisien keragaman Y sama juga memiliki standar deviasi 15. Ini harusnya 15 ya. Kita ganti aja 15. Nah, gini ya. Dikali dengan rata-rata 90. Ini kita ganti 90. Kita hitung bersama-sama. 15 per 90 dikali 100%. Dia menghasilkan koefisien 16,66. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa X memiliki variasi relatif lebih besar. Ini salah ya. Jadi variasi Y, yang data Y memiliki relatif lebih besar dibandingkan dengan X-nya. Karena tadi yang satunya 13,3, yang satunya 16,6. Walaupun data Y memiliki standar deviasi yang lebih besar. Standar deviasinya si X itu tadi 75, sedangkan si Y ini cuman 90. Jadi besar si Y. Begitu. Oke. Selanjutnya kita coba terkait dengan nilai standar atau angka baku. Nah, pengertian nilai atau standar angka baku Z-score itu sendiri yaitu adalah nilai yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyimpang dari dari rata-rata atau min dalam satuan simpangan baku atau standard deviation. Nah, Z-score ini membantu kita untuk memahami posisi suatu data dibanding dengan seluruh data dalam distribusi. Bisa dengan kategori yaitu Z-score itu nilainya atau nilai standarnya itu terbagi menjadi 3 sebenarnya ya teman-teman. Ada yang Z bernilai positif atau plus dengan nilai data berada di atas rata-rata itu. Lalu ada jika Z-nya itu bernilainya negatif, nilai data berada di bawah rata-rata. Tapi jika Z-nya sama dengan 0, berarti nilainya tepat atau sama dengan rata-rata. Contohnya rumusnya adalah Z atau nilai skor atau nilai standar Z-score-nya, XI-nya atau nilai data yang akan dianalisis, dikurangi min-nya atau X rata-rata per simpangan baku atau standard deviation-nya. Misalnya dalam suatu ujian rata-rata nilai siswa adalah 70. Nah, rata-ratanya kita sudah punya, X-nya itu 70 dengan simpangan baku 10. Simpangan bakunya 10 tadi sebagai SD-nya. SD-nya ini 10. Oke, terus ini si X-nya ya. Oke. Seorang siswa mendapat nilai 85. Berarti ini XI-nya ini. Nah, tinggal dimasukkan rumusnya. 85 dikurangi 70 dibagi simpangan baku atau standard deviation-nya berapa tadi? 10. Ya, hasilnya 1,5. Artinya nilai siswa tersebut memiliki 1,5 simpangan baku di atas rata-rata. Atau dengan kata lain,
Bahasanya menjadi performanya lebih baik daripada sebagian besar siswa lainnya, begitu. Itu tadi rumusnya untuk koefisien keragaman. Nah, ini contohnya. Ini ada dua. Sam memperoleh nilai 80 untuk ujian bahasa Mandarin dengan rata-rata kelas 78 dan standar deviasinya 8. Sedangkan untuk ujian bahasa Prancis, dia memperoleh nilai 82 dengan rata-rata kelas 78 dan standar deviasinya 6. Menurut kamu, Sam lebih jago pada ujian bahasa Mandarin atau bahasa Inggris? Pada analisis visualis data, berarti kita memiliki dua data, yaitu bahasa Mandarinnya si Sam sama bahasa Perancisnya si Sam. Jadi harus kita hitung dulu bahasa Mandarin, berarti Z atau Z-score-nya Mandarin sama dengan X1-nya atau XI-nya atau nilai murninya si Sam. Berapa nilai murninya si Sam? 80. Oke, betul. Dikurangi minnya atau rata-rata. Rata-rata satu kelas berapa? 78. Oke. Dengan standar deviasi 8. Ini harusnya 8 ya. 8. Oke. Lalu kita hitung. 8 di 80 dikurangi 78 dibagi 8 sama dengan hasilnya 0,25. 0,25. Oke, gini ya. Ini ya, gini misalnya. Lalu selanjutnya kita hitung Z Prancis. Z Prancis atau Z-score-nya si Prancis. Berapa sih nilainya si Sam di Prancis? Kita hitung dulu XI-nya atau nilai aslinya si Sam. Dia memperoleh nilai 82. Oke, 82 betul. Dengan rata-rata kelas 78, minnya 78 dan standar deviasinya 6. Kita hitung 6. Oh, ini kita hitung ya. Berarti 82 dikurangi 78 dibagi dengan 6 mendapatkan hasil 0,66. Benar ya? 0,66. Gini. Ya, segini ya. Berdasarkan angka diperoleh bahwa saya memperoleh nilai 0,25. Ini salah ya, 0,25. Ini yang di sini tadi 0,25 di atas rata-rata untuk bahasa Mandarin, betul. Dibandingkan 0,6. Ini salah juga, ini 0,6. 0,66 di atas rata-rata untuk bahasa Prancis. Dengan demikian, walaupun ujian Sam bahasa Prancis jauh lebih tinggi dan nilai ujian bahasa Mandarinnya si Sam ini lebih rendah, dengan menggunakan metode analisis dan visualisasi data, perbandingan kedua angka baku menunjukkan performa bahwa Sam lebih baik untuk ujian bahasa Mandarin. Kenapa lebih baik? Karena si SD-nya ini atau standar deviasinya lebih tinggi sih bahasa Mandarin dengan istilahnya lebih ketat begitu ya. SD-nya lebih variabel SD-nya lebih tinggi, dia masih bisa mendapatkan performa yang bagus yaitu. Kalau kata lainnya ya, saya lebih ringkaskan lagi itu dengan analogi, meskipun nilainya si 0,66 ini lebih besar secara matematis, dalam konteks simpangan baku itu sendiri angka yang jauh lebih kecil atau 0,25 menandakan bahwa performanya lebih baik karena hasilnya lebih stabil ya, atau tidak loncat-loncat begitu, jauh dari rata-rata. Nah, maka dalam kesimpulan ini kaitannya dengan analisis visualis data untuk keragaman koefisien dan juga simpangan baku untuk rumus keragaman standar angka baku itu sudah kita coba. Sekarang kita akan mencoba latihan soal ya. Dari beberapa perkuliahan kemarin kita akan mencoba mengerjakan, ini saya ada 3 soal tugas tutorial ya. Yang pertama, berikut ini adalah data kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti. Di mana ada kecepatan, di sini ada
kecepatan ini, lalu ada jarak ya, jadi ada 50 kecepatan sama ini, lalu ada jaraknya juga 50. Gunakan R untuk menghitung nilai berikut. Jawaban harus melampirkan hasil kerja. Yang pertama, rata-rata kecepatan mobil. Yang kedua, rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Yang ketiga, standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Lalu yang nomor 2, berdasarkan pada tabel nomor 1, gunakan programmer untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Ada scatter plot, lalu ada interpretasi scatter plot dari yang diperoleh, ada juga histogram untuk data kecepatan mobil dan interpretasi histogram yang diperoleh. Lalu soal yang nomor 3 yaitu Thomas memperoleh nilai 85. Oh, ini sama kayak yang tadi ya. Nah, untuk ujian matematika berarti CVX-nya matematika 1 dengan rata-rata kelas, min-nya 80 dan standar deviasinya SD-nya 10. Lalu ada selanjutnya yaitu ada selain matematika ada ujian bahasa Inggris. Jadi ada konversi keragamannya ada 2 ya, matematika sama bahasa Inggris. Thomas memperoleh nilai 85, berarti XI-nya itu 85 dengan rata-rata kelas min-nya 80 dan standar deviasi 8 atau SD-nya 8. Hitunglah koefisien keragaman atau CV atau KK untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Oke. Baik. Sekarang kita coba mengerjakan soalnya tadi. Ini ya soalnya tadi ya. Ini kita minimize dulu. Soalnya tadi ini sudah kita screenshot. Sekarang kita tadi sudah di e-learningnya sudah ada Excel-nya ya. Nah, jadi ini adalah Excel dari si kecepatan itu tadi. Kita sudah membuat tabelnya, ada kecepatan, ini kecepatan dan jarak. Ada 50 kecepatan dan 50 jarak. Caranya adalah kita buka dulu R Studio-nya sambil kita buka R45.1 kita, atau di sini ya. Lagi ini kita minimize dulu. Oh, ini udah keluar dia. R45.1. Oke, datanya kita rapikan dulu. Yang ditanyakan adalah rata-rata kecepatan mobilnya. Teman-teman bisa menggunakan atau langsung di apa istilahnya di lembar kerjanya si R ini. Di sini bisa. Tapi saya biasanya menggunakan Notepad++ ya. Jadi buat biar nggak salah gitu. Ini adalah yang saya gunakan. Jadi ini sudah saya rapikan datanya. Diketahui kecepatan, kita deklarasikan dulu kecepatan kurang dari C-nya berapa tadi? 8. Ada berapa data tadi? Ada 50 ya. Ini caranya begini. Ini kita copy sampai bawah sampai 50. Kemudian kita paste di sini di set yang baru. Lalu diklik paste spesial untuk transpose biasanya. Nah, ini transpose. Di situ kita copy. Lalu kita lari ke Notepad++-nya kalau memang untuk mau belajar ngoding ya, biar nggak salah-salah pakai ini. Lalu kita rapikan. Nah, datanya bisa kita rapikan seperti yang di atas, jangan lupa dikasih koma. Nah, seperti itu. Nah, terus setelah sudah rapi, jangan lupa kita memberikan deklarasi untuk selanjutnya adalah jarak. Nah, yang B ya. Jaraknya sama. Ada 50 variabelnya, sama juga. Kita masuk di tabelnya tadi. Terus kita copy begini. Ada 50 data. Lalu kita sheet. Taruh di sini misalnya ya. Lalu kita klik kanan untuk paste spesial transpose. Oke, kita copy, terus kita lempar di sini juga. Tinggal teman-teman rapikan koma-komanya juga seperti ini. Seperti ini. Nah, begitu sampai
selesai sampai 170. Oke, jika sudah jangan lupa diawali dengan kurung tutup dan kurung buka dan kurung tutup, karena ini sebagai pengunci setelah kita melakukan deklarasi kecepatan dan juga deklarasi jarak gitu. Jadi kalau di Notepad++ ini enaknya gitu, kita tidak terjadi kesalahan. Misalnya kalau mau ditulis di R sebenarnya juga bisa. Misalnya kita langsung deklarasikan aja kecepatan kurung buka, C-nya kita buka. Nah, itu kita bisa langsung masukkan tadi formnya yang di Excel. Kecepatan misalnya ini ya. Cuman biasanya kita kalau mau mengeditnya agak kesusahan. Misalnya ini aja deh. Yang mana tadi? Yang ini. Nah, misalnya udah kita copy, kita taruh di sini. Nah, ini dia langsung perintahnya langsung menutup ya. Jadi kesusahannya di situ ya. Jadi kalau mau diperbaiki harus di new script atau dihapus begitu. Nah, clear console ini karena dia langsung program langsung running. New script coba kita coba ya. Ini jadi akan error ya. Oke. Keluar ini sebentar. Oke. Ya, kita coba di Notepad++ biar rapi begitu. Jadi kita deklarasikan dulu kecepatannya tadi sudah kita rapikan di sini. Diketahuinya ya kalau dalam mana ini. Nah, di sini dia muncul. Terus kita deklarasikan si kecepatan, kita perbesar aja ya biar kelihatan ya. Lalu kita enter. Kita deklarasikan lagi satunya tadi jarak. Jarak, jangan lupa diingat huruf besar kecilnya. Nah, di sini kecepatan K-nya kecil ya, bukan K besar ya. K-nya kecil karena itu nanti mempengaruhi ketika dia mau manggil ya atau variabelnya. Jadi K-nya kecil, J-nya besar. Atau dibalik-balik, teman-teman mau besar semua boleh, kecil semua juga boleh. Oke, habis itu soalnya tadi mana? Ini. Rata-rata kecepatan mobil. Oke. Habis itu kita enter lagi. Lalu kita masukkan rumusnya. Kita melakukan deklarasi selanjutnya yaitu yang ditanyakan apa? Yaitu rata-rata. Deklarasi lagi ya. Rata-rata apa tadi? Kecepatan mobil. Kalau mau deklarasi atau istilahnya bikin label gitu pakai pagar juga bisa. Jadi codingnya nggak kebaca. Rata-rata apa tadi soalnya? Rata-rata kecepatan mobil ya. Rata-rata kecepatan mobil. Ini nih. Kecepatan mobil. Oke. Lalu kita masukkan rumusnya, codingnya, yaitu rata-rata kecepatan min atau deklarasinya adalah ini. Saya tuliskan ya. Rata underscore kecepatan, R-nya kecil, K-nya kecil juga, lebih kecil dari min atau kecepatannya. Begini. Nah. Lalu kita masukkan rumusnya untuk namanya tadi adalah catnya ya, atau sebenarnya bukan cat sih, mau dikasih CV atau KK seperti tadi, koefisien keragaman juga boleh, tapi karena ini yang dicari adalah rata-rata kecepatan, kita deklarasikan dengan chart. Itu rumusnya sudah kita buat, yaitu ini labelnya istilahnya begitu ya, labelnya. Jadi nanti dia munculnya seperti apa, kebanyakan ya kurung bukanya. Jadi nanti sebelum setelah ini kita tulis semua, nanti dia akan memberikan jawaban dengan caption ya, istilahnya ini cat ini untuk caption, bisa mau pakai cap atau CPT. Kalau saya biasanya caption saya tulis cat gitu aja. Jarak yang ditempuh adalah, jangan lupa kurung petik-petik 2 ini, lalu koma spasi
rata underscore jarak. Nah, karena yang ditanyakan adalah jarak, kita deklarasikan R-nya kecil, J-nya kecil, koma, spasi, petik 2 meter per hari ini horse ya, atau per jam, titik, slash, garing ini N, petik tutup, kurung tutup. Nah, kita coba apakah muncul. Oh, error. Rata jarak tidak diketemukan. Kita cek dulu. Oh, ini yang benar ini ya. Maaf. Salah. Itu tadi kita ngitung jarak. Kita suruh ngitung si kecepatan. Gimana Pak? Ya, di copy aja nggak apa-apa. Jadi, kita sudah deklarasikan kecepatan tadi. Terus diketahuinya ini ya istilahnya. Lalu kita deklarasikan si kecepatan. Rata-rata kecepatan mobil kita kasih pagar biar tidak terbaca. Rata underscore kecepatan kurung tutup ini ya, atau lebih kecil sama dengan min dalam kurungnya kecepatan. Nah, deklarasinya atau captionnya petik 2 rata-rata kecepatan mobil adalah koma. Nah, ini yang harusnya kita tulis tadi. Rata kecepatan kan ambilnya dari sini. Nah, ini kita pasti bisa. Nah, hasilnya adalah untuk yang nomor 1 rata-rata kecepatan mobilnya adalah 31 km per jam. Begitu untuk soal yang ini. Lalu yang B Pak, rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Rata-rata jarak yang ditempuh mobil, ya kita coba bikin lagi ya. Kita ini nggak perlu ditulis lagi, tinggal kita bikin deklarasi aja. Kita kasih pagar dulu, biar paham. Sebagai label istilahnya kalau begitu, biar tidak terbaca codingnya. Rata-rata jarak ya. Jarak apa tadi? Saya lupa. Rata-rata jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh. Oke. Lalu kita masukkan rumusnya. Rata underscore jarak. Misalnya begitu ya. Rata underscore jarak kecil semua. Lebih kecil sama dengan min. Minnya ini jarak. Minnya adalah jarak benar. Oke. Lalu kita captionkan. Oh, ini belum di coding, udah error nih. Rata underscore jarak min kecepatan. Ini kita cek dulu ya. Apa yang salah ini? Oh, deklarasinya apakah? Rata underscore jarak. Oh. Maaf ya, ini kenapa kok salah Pak? Ya ini namanya juga manusiawi ya. Jadi dalam dunia programming seperti ini. Kenapa tadi tidak muncul Pak objek jarak not found? Karena J-nya kecil. Sedangkan saya mendeklarasikan di sini J-nya besar. Ini kesalahan saya. Harusnya J-nya besar begini. Nah, ini pasti bisa tuh. Nah, itu. Lalu kita bikin captionnya. Cat aja ya biar cepat. Rata-rata apa tadi, jarak mobil, jarak yang ditempuh mobil, jangan lupa caption itu dikasih titik, koma. Nah, kita deklarasinya si tadi nih, si rata jarak ini kita kopas. Berarti rata strip jarak kecil semua ya, baru kita koma, spasi lagi, burung petik. Kalau jarak meter per harus juga boleh, meter aja juga nggak apa-apa. Coba gini dulu ya. Nah, ini kurung tutup. Oh, nggak bisa, berarti dia memang harus dikasih n ya. N di sini tuh fungsinya untuk menutup ya. Istilahnya apa ya, menutup si codingnya biar nggak lepas. Memang ini digeser gini, N atau selesai. Oh,
Rata-rata jarak yang ditempuh mobil, rata koma jarak meter per. Oh, ini coba, ini kita coba lagi ya. Ini kita kopas coba dulu nih. Ini taruh sini. Malah saya kopas, salah. Ini kita end dulu ya. Tut. Ini masih kurang buka. Coba kita pakai yang ini. Cat rata-rata. Coba ini. Harusnya kodenya memang N-nya, lupa tadi ya. Nggak di N atau di N kan. Ini kita pas terus. Oh ya, oke. Jadi masalah deklarasi ya. Jadi memang dalam dunia programming atau analisis visual data dengan bahasa R, karena kita juga menggunakan bahasa pemrograman R, memang sedikit tricky ya dalam hal deklarasi. Ada R-nya kurang besar, R besar, R kecil, jarak besar. Nah itu seperti yang tadi kita coba nggak pakai N ya, atau penutupnya itu dia nggak mau kebaca. Terus kita coba ketik lagi. Misalnya tadi kita selesaikan pakai R. Misalnya rata-ratanya kita buat kecil Pak. Oke, karena kan ini cuma caption ya. Kita coba aja. Harus dicoba. Oke. Ini rata-ratanya kita buat kecil karena cuma caption. Apakah akan berpengaruh? Harusnya sih enggak ya. Rata jarak kecil. Nah ini meter per horse. Titik. Lalu ini kita tutup pakai N. Atau semoga bisa. Oh bisa. Yes, good. Jadi untuk nomor 2 ya, atau yang nomor 1B ya, rata-rata jarak yang ditempuh mobil adalah 84,56 meter per horse. Oke. Lalu standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Kita lanjut yang C. Standar deviasi ini kita deklarasikan dulu. Kita kasih label lagi. Label ini sebagai pengingat ya. Kalau nggak pakai label nggak apa-apa. Ini saya biasanya kalau di Notepad++ ini saya kasih label biar kebaca itu lagi ngerjain apa. Di rata-rata ini apa, diketahuinya gitu ya kalau di matematika gitu ya. Jadi standar deviasi jarak kita tulis saja standarnya SD gitu, nggak apa-apa, kita singkat standar deviasinya. Nah kita baru bisa mendeklarasikan si SD atau standar deviasi jarak, yaitu SD mau besar semua apa kecil semua? Kecil semua ya. Kita coba ya. Standar deviasi jarak ini misalnya kita buat beda dari tadi sampel saya. SD-nya kita buat besar, J-nya kita buat besar. JSD underscore jarak lebih kecil min. Nah ini harus sesuai itu SD jaraknya ya. Di sini SD jarak, SD kita deklarasikan. SD ini deklarasi jaraknya jangan lupa yang diketahuinya tadi, J-nya besar, jarak. Oke, aman. Baru kita menggunakan rumus tadi. Ini tadi captionnya ya. Kita coba ya. Kita bikin caption pakai cat aja biar cepat. Lalu saya coba bikin apa tadi soalnya. Standar deviasi data jarak yang ditempuh adalah standar deviasi data jarak yang ditempuh adalah tutup petik-petiknya jangan lupa koma. Nah ini ingat-ingat SD underscore jarak. Nah SD-nya ini besar Pak. Oke, SD besar ya. Underscore J-nya juga besar. Oke, koma.
Karena ini jarak juga pasti pakainya meter ya. Satuannya meter. Lalu kita kasih spasi. Biar nggak lompat lagi, kita tutup codingnya. Pakai /n. Petik. Lalu ditutup kurung. Kita coba apakah berhasil. Oke. Jadi standar deviasi data jarak yang ditempuh adalah 49,5301 meter. Nah, ini untuk yang poin C. Oke. Lalu kita mencoba mengerjakan yang nomor 2. Berdasarkan tabel pada nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Oke. Jadi kita nanti buat ada scatter plot sama histogramnya ya. Yang A dan B ini hampir mirip ya. Kita coba scatter plotnya. Ini biasanya sudah saya coding di sini nih. Oke, si scatter plot. Nah, selanjutnya yang nomor 2 ya. Yang scatter plot tadi dan histogram. Kita akan coba mengerjakan ini juga sudah saya kasihkan samplingnya biar teman-teman enak menjawabnya. Kita coba di RStudio. Oke, yang nomor 2. Soalnya adalah berdasarkan tabel pada soal nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Nah, yang pertama scatter plot dari data kecepatan dan jarak. Berarti kita bikin scatter plot dari data kecepatan dan jarak. Kita deklarasikan dulu plot karena kita mau ngerjain si plot ya ini. Plot kurung buka apa ya tadi? Kecepatan, K-nya kecil ya, koma jarak. Jaraknya besar tadi, lupa saya. Jarak, karena J-nya ini besar Pak. Oke, kecepatan, koma jarak, K-nya kecil, jarak, lalu koma. Aduh, ini belum saya tutup. Ini subnya ya, kalau plus begini, istilahnya itu subnya dari code-nya. Jadi kita deklarasikan plot, spasi, kurung buka, kecepatan K-nya kecil, koma, jarak J-nya besar, koma. Kita ketik main atau rata-rata kurung petiknya ini ya, sebentar. Kurung petiknya yang mana nih? Spasi, scatter plot. Data kecepatan versus jarak. Ini rumusnya. Ini terus deklarasi ngeruntut, koma. Lalu karena di scatter plot itu ada variabel X dan variabel Y, maka kita coba yang Y itu di jarak dan X-nya di kecepatan. Berarti kita deklarasikan lagi Y-lab ya, atau variabel Y-lab-nya itu kurung jaraknya besar deh, jangan sampai lupa J-nya besar. Nah, itu berarti satuannya meter, kurung tutup, selanjutnya koma, jangan lupa, baru enter lagi. Sekarang X lab-nya atau garis sumbu X dan sumbu Y ya. Sekarang sumbu X-nya apa itu tadi? X itu kecepatan ya, kayaknya kecil, maaf, kecepatan. Spasi, kecepatan itu satuannya km ya, km per horse, lupa km per kilometer per jam. Betul. Jangan lupa dikasih kurung petik, yang petiknya dulu baru koma, lalu kita kasih
PCH itu pecahan ya. Saya deklarasikan pecahan biar gampang. Mau dikasih teman-teman berapa, mau bikin pecahannya ada 19 atau 20 butir-butir pecahannya itu loh, kecil-kecilnya. Kita bikin berapa? 15 ya. Apa 19? Bikin 20 aja. Oke. Lalu warnanya. Ini kita mendeklarasikan color atau warnanya. Jadi munculnya warna apa ya? Di sini saya tulis red. Saya mau, ini belum saya kasih koma. PCH 20, lalu color, aduh, ini ya, kalau susahnya di mana, di si R ini dia langsung baca tuh ya, itu kan kalau di Kopas dia nggak mau, jadi dia harus mendeklarasikan. Makanya saya menyarankan pakai si Notepad++, karena kalau salah di Notepad++ kita masih bisa edit. Oke, colornya kita ganti red pak, janganlah, kita ganti warna blue, kita ganti ya, kurung petik baru ditutup. Jadi di sini ada kurung buka, di sini ada kurung tutup, baru kita baru kita enter. Next, ini hasil dari, untuk yang codingan tadi itu hasil di nomor 2B, yang ini 2A-nya scatter plotnya seperti ini. Di screenshot terus nanti dilampirkan begitu. Tuh tadi yang nomor 2A sama 2B sudah muncul, yang nomor 2A tadi codingnya itu tadi, yang 2B screenshot untuk interpretasinya ya, tadi sudah keluar begitu. Lalu yang kedua C, kita coba histogram untuk data kecepatan mobil. Sama, kita akan melakukan deklarasi dulu. Histogram ini pakai his apa ya, saya biasanya pakai his gitu ya. Saya cek dulu, oh iya benar, pakai histogram, saya pakai HIST. Teman-teman bisa pakai his biasa gini juga boleh, apa ditulis komplit juga boleh, tapi saya biasanya yang simpel-simpel gitu, his gitu, sharing singkat begini ya. Lalu kita deklarasikan dulu, jangan lupa seperti tadi, kecepatan. Karena kan yang pertama tadi kita diminta untuk bikin yang plot, scatter plotnya, sekarang histogramnya. Kurang lebih sama codingannya, cuman yang jelas kita harus memperhatikan si huruf besar kecilnya, jaraknya tadi, karena di awal kita tadi mendeklarasikan jarak itu J-nya besar nih. Nah, jadi sampai bawah juga J-nya harus besar. Ini kecil ya, jarak, koma, jangan lupa di koma dulu untuk bikin sub di bawahnya sampai muncul plus begitu. Lalu kita ketik mainnya atau captionnya, bukan stiker, ini histogram ya, histogram apa di sini, kecepatan mobil. Oke, kecepatan mobil adalah main, ini kayak judul gitu loh, jadi kayak label yang di atas ini ya, jadi ada labelnya tadi tuh. Kalau kita nanti misalnya histogram macam, jadi main ini lebih kepada judulnya. Jadi tadi kan di itu ada tampilan apa namanya, sketchernya, sketcher plotnya gitu ya, terus di atasnya ada judul. Nah itu si main ini adalah judul, nanti kita cek ya, histogram kecepatan mobil, ini judul. Lalu kita masukkan yang namanya adalah sama variabel atau istilahnya sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita mau coba sumbu Y dulu. Oke, sumbu Y nya sama ya, kita coba jarak ya, pakai kita balik. Oke, kita sumbu Y nya kita coba pakai frekuensi. Kira pertanyaan apa sih tadi? Oh iya, kecepatan ya, kecepatan pakainya frekuensi. Koma, baru sumbu si X. Oh, ini kenapa ini? Ada yang salah sepertinya. Is kecepatan J
G-nya besar, koma, ini main sama dengan kurung tutup histogram. Ya, saya ini apa ini? Histogram kecepatan mobil. Histogram kecepatan mobil. Oh, histogramnya pakai H kecil ya. Oke, kita coba. Lalu kita coba X lab-nya atau sumbu X-nya. Di sini saya kasih sumbu X dulu. Oh iya, kecepatan dulu yang dihitung ya. Jadi kecepatan kilometer per hour. Kurung tutup. Betul. Oh, kasih petik ya, jangan lupa ya. T, koma, baru Y lab-nya. Y lab sama frekuensi F-nya kecil. Oh, besar. Frekuensi. Lalu dikasih petik. Jadi ini untuk histogram ini memang ternyata saya mendeklarasikannya salah ya. Histogramnya tuh hanya kecil ternyata. Memang begitu ya serunya di dunia ini. Jadi di dunia analisis dan visualisasi data ini kadang huruf besar kecil juga mempengaruhi. Karena kita bahasa pemrograman itu variabelnya harus sama persis dengan deklarasi yang tadi dipanggil begitu. Oke, ini sudah kita deklarasi, kita kasih apa ya? Color ya. Colornya belum. Colornya apa ya? Green gitu ya, hijau ya. Kita coba ya. Terus ini di sini saya kasih border ya biar bagus. Mau enggak ya nggak apa-apa. Saya coba kasih border. Border itu biar ada jeda antar apa namanya? Antar garis kotaknya gitu kan, karena itu kan histogram itu memanjang kotak begitu. Bordernya kita kasih warna apa? Hitam aja yang aman. Biar enggak, ini juga kasih hitam sebenarnya. Oke. Jangan lupa dikasih kurung tutup karena tadi di awalan his-nya udah kita kasih tutup. Ini adalah apa istilahnya? Variabel pembukanya. Ini subnya begitu, lalu kita tutup. Kita coba enter dan kita akan membuktikan main-nya ini adalah sebagai judulnya histogram kecepatan mobil. Apakah muncul? Oh, belum ya? Error Xlim Jelimnya. Kita coba ya, kita coding di sini. Apanya ini yang salah? Kita coba dicek. His betul kecepatannya, koma. Oh, nggak pakai jarak. Karena si jaraknya nggak kita. Oh, tadi kita mendeklarasikannya pakai jarak ya. Nah, oke. Oke, jadi mohon maaf ada kesalahan. Jadi di codingnya itu si histogramnya tidak pakai jarak ya. Saya kira pakai jarak karena di sini yang dicari kecepatan. Maaf, ini ada kecepatan. Kalau yang pertama tadi scatter plot, kita pakai yang kecepatan dan jarak ya. Jadi deklarasinya dua, kecepatan koma jarak gitu. Yang si scatter plot ini mana yang di atas tadi? Nah, ini kecepatan koma jarak. Jadi dua. Sedangkan si soalnya tadi menggunakan kecepatan saja. Jadi nggak pakai jarak nih. Histogram untuk data kecepatan mobil saja. Oke, pantas dia nggak mau baca karena yang ditanyakan kecepatan aja ya. Dan variabel error in plot window xlim ylim ya, si ininya ya, si jaraknya ini ya. Net infinite ylim and value, tidak ada angkanya. Oke. Jadi ini rumusnya atau codingnya yang benar ini untuk jawaban. Misalnya kita coba yuk. Kita coba lagi. His kecepatan K-nya kecil, kecepatan koma, lalu di enter main sama dengan petik
histogram. Ini harusnya histogramnya gede, coba ya. Kan cuman min ya. Apakah akan mempengaruhi mobil lo? Nah, gitu ya misalnya. Lalu X nya kecil, X lab atau sumber X-nya adalah si kecepatan. Jangan lupa kecepatan, K-nya kecil, satuannya kilometer per jam. Lalu kita kasih petik 2, lalu kita deklarasikan Y. Kecepatan, histogram. Oh iya, histogramnya harus ini ya, harus kecil ya. Ternyata dalam itunya nggak bisa, dalam dunia R Studio-nya. Oh, ini dia juga nggak mau lagi tuh kalau di Kopas. Kita coba lagi. Error. Bismillah. Clear kita aja. Kita coba clear dulu. Mana tadi? Clear console. Kita coba. Ini kita silang. Oh, bisa. Oke, jadi itu tadi memang sedikit tricky ya. Ini adalah coding yang benar, yang sudah saya coba kemarin, memang kita uji. Hasilnya untuk jawaban yang nomor 2C adalah ini. Lalu yang 2D outputnya ini. Bisa di screenshot, nanti ditampilkan. Lalu yang ketiga adalah soal Thomas memperoleh nilai ya. Ini seperti yang kita pelajari tadi di awal begitu, yaitu perbandingan CV atau koefisien keragaman atau kakaknya. Oke. Kita coba. Kita silang dulu aja ya. Kita clear all lagi. Clear console. Oke. Yang nomor 3 sama, sudah kita coba bikin samplingnya biar teman-teman ngodingnya juga enak di Notepad++. Ya. Biasanya pakai di sini, teman-teman bisa setting ya, settingnya di sini. Language ini sudah saya setting di bahasa R. Nah, itu terus dia muncul nanti warna-warnanya. Warna hijau ini menandakan bahwa dia label, lalu ada warna biru ini untuk captionnya, terus code-code-nya itu ada oranye, ada ungu ya. Ini bisa pakai Notepad++, jadi tinggal disesuaikan. Kita pakai bahasa pemrograman R ya. Misalnya mau pakai HTML ya bisa pakai HTML. Jadi warnanya bisa berubah-ubah ya, karena kita ini mempelajari R pakai R. Oke. Soal yang pertama adalah Thomas memperoleh nilai 85 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 80 dan standar deviasinya 10. Oke, nilai matematika Thomas itu di sini saya samplingnya 75 ya. Sebenarnya nilainya berapa tadi? 85. Jadi saya deklarasikan rata-rata nilai matematika adalah 85. RT rata underscore MTK 85. Dengan standar deviasinya 10. Oke, sama. Koefisien keragaman. Oke, sip. Kita coba melakukan coding seperti tadi, yaitu rata underscore MTK. Apakah kecil semua? Saya bikin kecil semua sepertinya kalau yang ini. Tadi berapa di soal? 85. 85 ya. Oke. Lalu kita bikin deklarasi untuk yang nomor 2. Standar deviasinya berapa? 10. SD atau standar deviasi matematika sama dengan berapa tadi? 10. Maaf, ini begini. 10. Begini. Lalu kita masukkan ke rumus ini. Ini kan saya library aja ya. Rumusnya. Rumus dari koefisien keragaman atau CV tadi atau KK tadi. Rumusnya tadi sudah kita pelajari bersama, yaitu standar koefisien atau SD-nya, standar deviasinya dibagi rata-rata dikali 100%. Oke, kita coba rumusnya. Ketik aja ya, biar sama-sama tahu salah apa enggak.
Koefisien keragaman atau CV matematika sama dengan nih, ya toh, sama dengannya kalau di sini kurung buka strip apa itu tadi, kurung buka si standar deviasi SD, kita samakan dengan ini underscore matematika, kurung tutup, lalu dibagi, maaf ini begini, rata underscore matematika, kecil semua, kurung tutup, sama ya, baru dikali, kali ini pakai bintang 100%, 100-nya gini aja nggak apa-apa. Oke, lalu kita bikin jawabannya cat seperti biasa, caption ya, kalau saya pakainya cat, ketik koefisien keragaman udah gini aja ya, keragaman nilai matematika Abang Thomas. Oke, adalah dikasih kurung petik, lalu koma, jangan lupa di spasi. Nah, deklarasinya sih ini, si CV matematika ini kecil semua ya, CV underscore matematika sama koma. Nah, karena di sini tidak bisa mencantumkan persen karena nanti kalau dikasih persen di sini akan terjadi error. Jadi ada di bawahnya. Kita kasih petik dulu, baru kita kasih persen. Habis itu kita kasih slash miring ke kanan atau slashing itu dibesarkan aja ya. Seperti biasa kita kasih n untuk mengakhiri atau endingnya. Jangan lupa karena ini sudah dikasih kurung buka, maka dikasih kurung tutup. Kita coba bersama. Error. Aduh, kenapa bisa error? Kita cari tahu. Exposing indicate coefficient. Oh, ternyata CV underscore matematika kita ketik pakai titik. Nah, memang seperti ini ya serunya di pemrograman. Ini kita kasih titik, harusnya adalah koma. Kita coba ketik lagi dengan cepat. Ini memang harus kita belajar teliti dengan pelan-pelan. Ini kita kasih koma. Ya, hasilnya adalah koefisien keragaman nilai matematika Thomas adalah 11,7671%. Itu untuk soal nomor 3 yang A. Lalu untuk ujian bahasa Inggris Thomas gimana? Ya, kita tadi matematika kita buat bahasa Inggris. Rata underscore bahasa Inggris ya. Bing gitu aja bahasa Inggris. Berapa rata bahasa Inggrisnya? 85 juga ya. 85. Oke, 85. Lalu standar deviasinya berapa? Standar deviasi kelasnya berapa nih? 8. Nah, standar deviasi nilai Bing underscore bahasa Inggrisnya 8. Lalu kita akan menghitung koefisien keragamannya. Kita hitung koefisien keragamannya sama dengan CV bahasa Inggris ya, Bing gitu aja ya. Bing buka strip, kurung buka lagi, jangan lupa standar deviasi underscore Bing atau bahasa Inggris sama dengan rata-rata underscore Bing. Rata-ratanya tadi berapa? 85. Oh, rata-rata kelasnya 80. 80 atau 85 tadi? Rata Bingnya kita bikin 85 ya.
dikali 100. Lalu kita catkan atau captionkan koefisien keragaman nilai bahasa Inggris Thomas adalah, untuk caption jangan lupa dikasih koma, lalu spasi, habis kurung petik 2, koma, spasi, kita masukkan deklarasi yang ketiga tadi atasnya, CV Bing, CV kecil semua ya, underscore Bing atau bahasa Inggris. Lalu kita kasih, jangan lupa koma lagi, jangan titik, tadi titik ya. Lalu kita kasih petik 2, karena ini persen harus kita kasih presentase, slash n untuk menutup, kita kasih petik 2 lagi karena ini sudah, ini kita kasih penutup. Oke, jadi koefisien nilai bahasa Inggris Thomas adalah 9,41. Nah, kita tadi rata bahasa Inggrisnya 85 ya. Harusnya rata bahasa Inggrisnya berapa tadi? 80 ya. Kita bikin aja 80 tuh. Bing 80. Ini kita coba pakai di Notepad+ ya. Rata Bingnya kita bikin berapa Pak? 80. Nggak bisa nih. 80. Oh, error nih. Kok malah atasnya ya? Ini. Itu 80. Oke. Kita coba ya coding saya yang ini ya. Semoga berhasil. Oke, jadi kalau untuk koefisien keragaman yang bahasa Inggris dengan rata-rata tadi 85, soalnya 80. Kalau 85 hasilnya 9,41. Jadi kalau rata-rata 80 dengan standar deviasi 8 hasilnya adalah 10. Jadi keragaman nilai bahasa Inggris Thomas 10. Jadi untuk soal nomor 3 sudah terhitung semua, nanti bisa di screenshot untuk soalnya ini. Itu tadi kita bisa melakukan latihan soal bersama. Setelah kita tadi belajar tentang koefisien keragaman atau coefficient of variation, kita tadi juga sudah mempelajari terkait dengan simpangan baku ya, atau istilahnya adalah nilai standar atau angka baku, bukan simpangan baku ya, angka baku z-score itu kita juga sudah belajar itu. Terus kita tadi juga sudah latihan soal. Jadi saya harapkan setelah perkuliahan hari ini teman-teman semua bisa mempelajari, karena nanti akan ada tugas yang tugasnya mungkin mirip-mirip dengan ini ya yang kita kerjakan tadi. Jadi disesuaikan dulu angkanya, kalau ada Excelnya dirapikan dulu, bisa pakai bantuan aplikasi baik Word juga boleh, pakai Excel juga langsung boleh. Kalau saya biasanya pakai Notepad++ ya, karena di programmer biasanya saya pakai ini, jadi enak gitu. Kalau untuk ngedit-ngeditnya bisa kita sesuaikan language-nya, terus setupnya juga sudah bisa kita sesuaikan. Jadi ketika di RStudio atau RGUI-nya bisa langsung running seperti ini tadi. Oke, begitu. Terima kasih untuk sore hari ini sampai menjelang malam ini atas kesediaan teman-teman untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.